Om Swastiastu, saya Ika Adi Wirawan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, di mana hari lahir beliau adalah digunakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau adalah orang yang revolusioner, di mana pemikiran-pemikiran beliau masih dipakai hingga pada zaman sekarang. Contohnya Tugu Handayani. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan tentang 3 pokok pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan di kelas dalam kegiatan belajar mengajar. Pada intinya, pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu berpusat pada murid, menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dan yang terakhir adalah tentang trilogi pendidikan seperti Engar Sosong Tulodo, Madya Mahakaraso, dan Tuturi Handayani. Poin pertama yakni berpusat pada murid, di mana pendidik harus mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama adalah seorang pendidik harus mengenali peserta didiknya dengan baik. Setidaknya guru harus mampu menyebutkan kata umum seperti nama, gaya belajar, kemampuan individual, kebiasaan, dan juga hasil belajar. Karakteristik pendidik yang kedua adalah pendidik harus memiliki gaya mengajar yang variatif, mendukung interaktif kelas, menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengetahuan dengan temannya, dan mampu menjabat bahan pembelajaran dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk LKPD online, video, maupun dalam bentuk audio. Pendidik juga harus mampu menciptakan pelajaran yang memiliki relevansi dengan dunia nyata. Bahan pelajaran yang benar-benar dibutuhkan untuk belajar selanjutnya atau untuk kehidupan mereka di kemudian hari. Bahan pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Yang terakhir, pendidik harus mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun, yaitu dengan menjadikan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan inovatif, dengan memberikan pilihan kepada peserta didik tentang situasi yang paling cocok dan mampu untuk membantu mereka belajar kolaborasi dan terlibat dalam pemikiran. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan dapat disimak dalam video ini. Ya, coba dibaca. Jadwal strukturnya apa? Materi yang sudah Pak beri. Oke, bagus. Kamu bisa kan? Jadi dengan membaca kamu pasti bisa ya. Lebih banyak membaca ya, dan lebih bersemangat. Ya, seperti itu. Oke. Jadi pembelajaran berikutnya kamu harus semangat ya. Siap. Oke, bagus. Oke, setelah membaca materi yang Pak berikan, saya rasa kalian semua sudah mengerti tentang ya. Terus sekarang Pak kasih kamu contoh video tentang how to make. Itu apa ini ya? Sate. Ini cara membuat sate ya. Setelah menyimak video tersebut, jadi ada tantangan yang saya lalui. Yang pertama adalah menumbuhkan minat belajar siswa, di mana gaya belajar siswa yang pasif sangat susah untuk ditingkatkan. Yang kedua, karena fasilitas di sekolah saya sangat kurang, jadi pembelajaran yang menggunakan berbagai media dan berbagai bahan pembelajaran lumayan sulit diberikan. Tantangan yang ketiga, di mana siswa harus belajar dimanapun dan kapanpun. Mereka belum memahami tentang apa yang akan mereka lakukan di rumah atau dimanapun tempat mereka belajar. Jadi solusi dari tantangan ini adalah yang pertama, saya memberikan reward kepada siswa yang aktif,
Dan tentu saja saya memotivasi siswa yang pasif di kelas dengan cara saya memberikan mereka pendekatan, saya memberikan mereka motivasi, di mana jika saya terus-menerus melakukan memberikan mereka motivasi, mereka akan sangat berubah dalam gaya belajar, di mana mereka dari gaya belajar pasif tentu saja belajar. Untuk menyiasati tentang kekurangan sarana dan prasarana di sekolah saya menyiasatinya dengan mengundang siswa untuk ke lab TK, di mana mereka bisa menggunakan komputer di sana dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sana, sehingga mereka bisa lebih mudah untuk mengakses sumber pembelajaran dan media pembelajaran yang saya gunakan. Untuk pembelajaran dimanapun dan kapanpun untuk abad 21 ini sangat mudah, di mana bisa menggunakan aplikasi video conference dan juga aplikasi pembelajaran soal lainnya seperti Google Classroom dan lainnya. Karena itu siswa bisa belajar dimanapun dan kapanpun dengan arahan saya. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidik menuntun kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat seni. Sebagaimana kita ketahui bahwa menuntun adalah membimbing dan mengarahkan anak berdasarkan potensi yang dimilikinya dengan cara memberi kemerdekaan pada murid dalam pembelajaran demi keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Menuntun di sini maksudnya adalah menuntun sesuai dengan kodrat anak, di mana harus disesuaikan dengan alamnya dan juga zamannya. Kodrat alam adalah latar belakang siswa, di mana siswa tinggal dan keadaan lingkungannya bagaimana. Sedangkan kodrat zaman adalah harus menyesuaikan dengan teknologi abad tersebut, di mana kita bisa saja menerima budaya luar, tapi kita juga harus menghormati budaya kita, budaya luar. Contoh penerapan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa disimak pada video kuliah yang belajar mengajar. What is the video about? Tadi bahannya apa? Ada ayam dan juga alat-alat pembuatnya di sini ada antikan satenya. Ya, ini bahannya kan mudah didapat ya. Di daerah kalian ada nggak? Jadi kalau kalian ingin membuat sate lilit, gampang nggak? Bisa. Oke, nanti tugas kalian adalah membuat sate lilit satu kelompok terdiri dari 4 bagian. Dalam video tersebut, saya mengajarkan kepada peserta didik tentang teks prosedur, di mana saya menyuruh mereka untuk berkolaborasi dalam membuat teks prosedur ini, di mana mereka langsung praktek dalam membuat sate lilit. Menurut saya, membuat sate lilit ini sangat cocok dengan background siswa, di mana background mereka itu adalah berasal dari tempat pegunungan, di mana sangat mudah untuk mencari bahan-bahan untuk membuat sate lilit. Saya juga menyesuaikan dengan keadaan zaman pada abad 21, di mana mereka bebas menggunakan gadget mereka untuk mencari sumber-sumber tentang cara membuat sate lilit, di mana mereka bisa mengakses YouTube atau media sosial seperti Instagram atau TikTok. Tantangan yang saya hadapi pada saat kegiatan belajar mengajar terkait dengan menuntun kodrat alam dan zaman siswa, yaitu siswa saya di sini sangat susah beradaptasi dengan teknologi. Mereka cenderung menggunakan gadget mereka hanya untuk mengakses media sosial. Jadi solusi yang saya temukan di sini adalah bagaimana membiasakan mereka dalam
menggunakan teknologi yang digunakan untuk pembelajaran, di mana saya di kelas saya selalu menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif seperti video, PowerPoint, dan juga dalam bentuk audio, di mana ini bisa memotivasi siswa untuk mengenal lebih dalam tentang materi yang saya sampaikan dan bahan-bahan atau media pembelajaran yang saya gunakan, sehingga mereka akan termotivasi untuk mengakses apa yang saya gunakan dalam pembuatan media pembelajaran. Konsep dasar yang ketiga adalah trilogi pendidikan, yaitu Enga Sosung Tulodo, Madia Maungkas, dan Tekuri Handayani. Tentu saja kita sudah sangat mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, di mana Enga Sosung Tulodo sebagai guru kita harus memberi teladan. Madia Maungkas di tengah-tengah kita harus memberikan semangat dan motivasi. Tekuri Handayani di belakang kita harus memberi dorongan pada siswa. Berikut penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan. Is there anyone else who wants to Oke, saya lihat di sini semuanya ada ya. Kelas kalian sudah bersih nggak? Sudah. Sudah? Belum. Ini ada sampah banyak. Sampahnya kita buang ke tempat sampah dulu ya. Dalam video tersebut, saya memberi teladan kepada siswa, di mana saya memberikan mereka contoh untuk bagaimana caranya menerapkan kebersihan di dalam kelas, di mana saya menjadi contoh ketika saya membersihkan kelas dalam memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Hal ini tentu saja ketika kita secara terus-menerus melakukan ini, maka siswa akan tergerak hatinya dan akan mengikuti teladan yang telah kita berikan. Jadi tantangan dalam video tersebut di mana memberikan teladan sehingga dicontoh oleh murid tidak gampang. Sehingga solusi yang saya terapkan di sini saya melakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan bagi siswa. Sehingga teladan saya sebagai pendidik akan dicontoh oleh murid itu sendiri.